Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel saya, Diari Nur Fitria. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang 4 cara untuk melejitkan penjualan toko sembako rumahan di masa PPKM darurat. Nah, kira-kira apa saja caranya? Simak terus videonya ya. Jadi di sini saya mau menjelaskan terlebih dahulu apa sih PPKM darurat itu. Jadi PPKM darurat itu adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus corona yang terus melonjak di akhir-akhir bulan ini. Seperti itu teman-teman. Nah, di masa PPKM darurat ini memang semua aspek itu sangat menurun drastis ya, termasuk juga segi ekonomi. Jadi karena semua jalan itu ditutup, jadi untuk kayak pedagang-pedagang yang biasanya jualan di pinggir-pinggir jalan maupun warung-warung gitu, semua itu pasti omsetnya menurun karena PPKM darurat ini. Mungkin ini adalah dampak negatif dari PPKM darurat. Tapi kita nggak perlu risau, kita nggak perlu khawatir. PPKM darurat ini memang untuk kebaikan kita semua. Kalau nggak seperti ini, pasti nanti laju pertumbuhan penyakit COVID-19 ini pasti terus meningkat. Jadi Allah itu memberikan cobaan, pasti satu paket sudah dengan solusi. Nah, di sini saya memberikan cara atau solusi kepada teman-teman bagaimana cara kita sebagai pedagang toko sembako rumahan akibat dari PPKM darurat ini omset kita harus stabil, bahkan kita harus melejitkan nih omset kita, terus harus berinovasi bagaimana caranya toko sembako rumah kita itu tetap omsetnya meningkat, bahkan paling minimal ya stabil seperti biasa lah, jangan sampai kita menurun drastis ya. Karena apa? Karena alasannya itu kan kita toko sembako itu kan pasti ya, mau harganya naik mau harganya turun, mau keadaan apapun pasti yang dimakan ya itu aja, yang dibutuhkan ya itu aja. Kita kan menjual kebutuhan primer ya, kebutuhan yang diperlukan orang setiap hari. Jadi bagaimana caranya dengan PPKM darurat ini kita tetap harus omsetnya naik, paling minimal omset itu harus stabil. Jadi 4 cara ini harus kalian lakukan di toko kalian masing-masing. Saya akan memberikan stepnya satu-satu, jadi teman-teman gak boleh skip videonya ya, harus tonton sampai habis. Cara pertama yang harus dilakukan teman-teman untuk melejitkan penjualan di masa PPKM darurat ini adalah menjual barang yang sesuai dengan kondisi saat ini atau yang paling laku, paling banyak dicari oleh pelanggan pada saat ini. Nah, ini kan lagi puncak-puncaknya corona ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi banyak orang tuh yang mencari kayak nomor satu hand sanitizer, kalau nggak ada hand sanitizer ya pasti ya sabun gitu ya untuk mencuci tangan. Nah, teman-teman di sini stoknya sabun tuh nggak boleh berkurang atau paling sedikit ya harus ada stok ya, jangan sampai baru kosong kok, barangnya benar-benar kosong baru nanti belanjanya itu berakibat fatal gitu loh, karena paling banyak dicari pada saat ini. Jadi teman-teman, segala macam sabun ini jangan sampai telat stoknya ya. Ini yang saya shoot dulu adalah sabun mandi gitu. Nah, sabun mandi apa yang sekiranya paling rame di toko teman-teman yang biasanya banyak dicari, itu stoknya dibanyakin gitu ya. Nggak peduli itu sabun mandi, sabun cuci tangan atau apalah, pokoknya sabun gitu ya harus dibanyakin stoknya, karena di masa PPKM darurat ini kita wajib cuci tangan, dianjurkan cuci tangan kayak gitu. Kalau biasanya untuk teman-teman yang ada di kota Jombang ya, bagian besar orang di kota Jombang, kayak cuci tangan sabun yang ada di luar rumah itu biasanya paling banyak tuh kayak pakai sabun sunlight gitu. Jadi stoknya di sini nggak boleh sampai habis. Jadi tapi setiap daerah memang beda-beda sih. Kadang ada yang menyediakan sabun cair memang khusus untuk tangan, ada yang menyediakan sabun colek kayak gini, sabun wings gitu. Terus kemudian kalau paling banyak di sini ya itu pakai sabun sunlight, itu ditaruh di depan rumah buat cuci tangan kayak gitu. Jadi untuk saran saya, sabun ini nggak boleh sampai telat stoknya gitu ya teman-teman. Barang yang kedua yang teman-teman harus jual adalah susu steril, yaitu yang warna putih tuh, brand Bear itu
brand apa ya, bener bear brand atau apa ya, ya pokoknya warna putih itulah. Nah itu sekarang tuh lagi banyak yang cari, tapi semua barangnya tuh memang kayak di grosir itu barangnya tuh kosong. Terus setelah kosong itu harganya juga naik drastis semenjak PPKM darurat ini. Jadi untuk teman-teman banyak sekali yang cari susu itu. Jadi kalau kalian misalnya pengen laku keras gitu ya, harus stok susu itu gitu ya, ataupun vitamin C yang biasanya untuk meningkatkan imun itu boleh deh, obat-obat yang pokoknya untuk meningkatkan imunitas tubuh itu boleh kalian stok. Jadi saran saya di PPKM darurat ini, jadi kalian harus benar-benar mengerti situasi kondisi saat ini kayak gimana. Jadi kalian harus mencari peluang-peluang barang-barang apa saja yang paling banyak dicari di kawasan sekitar toko teman-teman, itu paling banyak dicari pembeli itu apa. Jadi kalian harus menyetoknya yang banyak biar kalian mendapatkan keuntungan yang bisa meningkatkan toko sembako teman-teman, biar omsetnya itu nggak turun ya, paling minimal ya stabil lah kayak gitu. Jadi itu dia cara yang nomor satu untuk meningkatkan penjualan atau melejitkan penjualan di masa PPKM darurat ini adalah menjual barang yang sesuai dengan situasi kondisi pada saat ini atau yang paling banyak dicari pembeli pada saat ini. Cara yang kedua adalah promosi offline maupun online. Nah, promosi offline ini biasanya karena paling banyak yang belanja di toko sembako itu adalah ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu tuh paling suka banget sama yang namanya promo. Paling suka banget sama yang namanya bonus kayak gitu. Jadi teman-teman tokonya saya sarankan kalau misalnya ada promo tuh tulis yang gede gitu ya, ditaruh yang di tempat paling kelihatan, kanan kiri depan belakang, pokoknya itu paling strategis lah. Jadi biasanya ibu-ibu masuk tuh langsung kelihatan promo gede. Nah itu nanti matanya tuh biasanya hijau. Jadi jadi nanti pasti kemungkinan besar ya pasti mereka akan membeli produk yang sedang promo. Ini contoh promo yang ada di toko saya, bihun beli 2 gratis 1, kayak gitu. Nah, selain itu kalau kita sudah ada promo tuh biasanya dari mulut ke mulut tuh ngomong gitu ya. Misalnya ada si A belanja ke toko kita, kemudian pulang, tadi ada itu loh, ada promo di tokonya Tante Pipit, belanja ke sana, ada promo sebelum kehabisan sampai tanggal segini gitu. Jadi saran saya promonya tuh kayak dibatasin gitu loh, berlakunya tuh sampai tanggal berapa gitu. Jadi itu benar-benar untuk meningkatkan penjualan di toko kita. Jadi untuk melejitkan penjualan kita, strategi marketingnya kayak gitu teman-teman. Itu yang offline ya. Kalau online nih biasanya teman-teman ini kan mempunyai grup ya di WhatsApp. Biasanya tuh kalau kita lagi ada promo, misalnya toko saya ada promo, itu bisa posting gitu di grup situ. Kemudian kan mereka tuh pasti melihat kan postingan kita, nanti itu pasti ada tuh yang ngechat, aku ini Tante Pipit, aku ini dah beli barang ini, tolong disimpankan dulu ya, kayak gitu. Itu bener-bener efektif banget menurut aku. Jadi teman-teman harus coba yang nomor 2 ini ya, yaitu memberikan promosi baik secara offline maupun online agar penjualan di toko kita itu benar-benar melejit di masa PPKM darurat ini. Jadi ini adalah contoh ketika saya mempromosikan dagangan saya ke grup WhatsApp silaturahmi warga RT di kelurahan saya. Jadi ini benar-benar efektif untuk tetangga yang mau order ketika kita lagi ada promo di toko kita kayak gitu. Nah, cara yang ketiga adalah untuk melejitkan penjualan di masa PPKM darurat ini adalah teman-teman harus berani menjemput bola ya. Jadi kalau biasanya tuh pembeli yang datang ke toko kita karena mereka semua takut nih karena dengan corona yang semakin mewabah atau semakin banyak yang terkena corona ini. Jadi kita sebagai pedagang sembako rumahan pasti mereka itu kan akan butuh sewaktu-waktu gitu ya. Jadi kita harus ada jasa kayak antar barang mereka, tapi saya sarankan untuk teman-teman ini ada pembatasan untuk mengantar barang tersebut ke rumah pembeli. Misalnya belanja 100.000 baru boleh diantar ke rumah gitu. Tapi jangan lupa ya teman-teman, karena sekarang tuh wabah corona semakin menjadi-jadi, jadi kan harus tetap menjaga prokes atau protokol kesehatan, yaitu pakai masker, kemudian menjaga jarak dan lain sebagainya kayak gitu ya teman-teman.
nih misalnya kayak gini, ketika kita promosi nih ya, kan ada barang yang di-keep oleh pembeli. Aku tertarik nih sama promosinya tante, misalnya saya promosi bihun ya, saya beli bihunnya dah nanti 5 gitu ya, 5 bungkus, sama sekalian dah beras, sekalian minyak goreng, sekian sama gula, sekian. Setelah itu di total udah 100.000. Nah kita tuh kayak strategi marketingnya selanjutnya adalah kita tawarkan nih, Bude saya antarkan ke rumah aja nih, karena nominalnya udah 100.000 lebih, daripada nanti Bude capek-capek ke toko saya, mending saya antarkan ke rumah. Nggak apa-apa kan, kalau misalnya 100.000 itu kan insya Allah nggak rugi ongkir ya, kalau memang benar-benar nggak jauh-jauh amat dari toko kita kayak gitu. Nah setelah itu kalau misalnya sudah diantarkan ke rumah, kita promosikan ke yang lainnya gitu. Jadi nanti si A yang sudah order ke kita itu ngomong ke tetangga-tetangganya, belanja aja di tokonya tante nanti diantar gitu. Tapi sarannya tuh biasanya belanja 100.000 gitu, daripada kita capek-capek ke tokonya ya. Sekarang apalagi corona kayak gini kan, bisa diantar ke rumah kan lumayan banget kayak gitu. Jadi dari mulut ke mulut tuh benar-benar efektif banget gitu teman-teman. Jadi kalian bisa menerapkan hal ini ke toko teman-teman ya, yaitu cara ketiga adalah menjemput bola, yaitu kita sebagai pedagang mengantarkan dagangan ke pembeli tapi dengan nominal tertentu ya, dengan pembatasan tertentu. Jadi nggak semua tuh kita antar, jadi misalnya entah belanja 200.000 dulu baru diantar, entah belanja 100.000 baru diantar, dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya jauh banget dari toko kita tapi mereka kepengen nih kita yang ngantar ke rumahnya karena bener-bener takut sama corona, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bener-bener jauh, karena misalnya toko saya di Jombang, yang satunya di Jogoroto, terus kemudian yang order ini orang mau Joagung atau orang Peterongan, kan jauh banget nih. Nah itu kita harus memberikan penjelasan terlebih dahulu ke pembeli kayak gini, Bude maaf ya, ini kan jauh banget dari toko saya, kalau saya misalnya harus mengantar ke rumah ini ada ongkir gitu ya. Kalau misalnya berkenan ya ongkirnya sekian, kalau misalnya Bude nggak berkenan ya Bude bisa datang ke toko saya gitu, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya orangnya berkenan iya oke, jadi kalian nanti harus tambahkan ongkir untuk pembeli yang rumahnya tuh bener-bener jauh dari toko kita gitu ya. Jadi cara ketiga untuk melejitkan penjualan di masa PPKM darurat ini adalah kalian harus berani menjemput bola ya. Oke. Cara keempat yaitu untuk melejitkan penjualan kita di masa PPKM darurat ini adalah berdoa. Iya benar, jadi setelah kita berusaha secara lahir ya, kita harus berusaha secara batin ya. Semoga di masa PPKM darurat ini kita terhindar dari wabah virus corona, dan kita juga mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah, yang berkah, yang banyak, pokoknya seperti itu ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk teman-teman selalu menjaga protokol kesehatan ya. Kalau bisa ya stay di rumah. Kalau memang benar-benar perlu untuk keluar rumah ya harus benar-benar pakai masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Nah untuk teman-teman, 4 cara untuk melejitkan penjualan toko sembako rumahan di masa PPKM darurat ini semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Jadi terapkan 4 cara ini di toko teman-teman, semoga toko kalian bisa penjualannya semakin meningkat, semakin melejit. Oke, sekian video saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya agar saya selalu dapat memberikan tutorial toko sembako yang lebih banyak lagi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.